Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yashturun nasu ashqatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasafna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat. Idzas samaa'u, ya, idzas samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Jadi ini surat apa? Surat selanjutnya setelah takwir. Ini surat namanya surat Al-Fatrat, surat Infitor. Surat Infitor. Surat Infitor itu artinya Infitor atau Fatarat, artinya terbelah. Infitor atau Fatarat itu artinya terbelah. Jadi apabila langit terbelah, jadi artinya menjelaskan tentang kekacauan yang terjadi menjelang hari kiamat. Ini masih berhubungan dengan surat-surat sebelumnya, ya. Jadi masih menerangkan tentang kejadian, ada juga ini menerangkan kejadian menjelang hari kiamat dan kehancuran alam semesta. Gejala kehancuran alam digambarkan dengan keadaan langit yang terbelah. Jadi langit yang belah, sehingga formasi alam semesta berubah menjadi kacau. Bintang-bintang jatuh berserakan, tidak lagi pada posisinya. Padahal Allah menginformasikan bahwa matahari memiliki posisi tertentu yang menjadi pusat rotasinya, dan begitu juga dengan bulan. Jadi ketika sudah mendekati kiamat, ya, langit itu terbelah, ya, sudah enggak teratur. Lalu digulung, kalau sudah terbelah retak lalu digulung seperti bintang, ya. Kemarin idza syukuirat, ketika matahari juga digulung. Kalau ini langitnya sudah terbelah, retak. Wa idzas sama wa idzas, ulangi ayat kedua. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Nah, ini bintang-bintangnya jatuh seperti yang di dalam surat kemarin, sebelum ini surat Takwir, ya. Takwir juga menerangkan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila, jadi waidal bihar, ketika lautan, apabila lautan fujirat, dijadikan meluap, nah, ya, sama. Jadi lautan itu menjadi naik atau tsunami, meluap ke atas. Air tawar dan air asin pun menyatu, kumpul menjadi lautan raksasa tak bertepi. Wes, jadi dari sana semua air sudah penuh semua, dari sungai-sungai Musi sampai lautan Jawa, Tembok Pelak, laut, Masya Allah, ngeri banget. Manusia sudah gak bisa apa-apa, sudah semua akan mati. Ngeri, ya, kejadian kiamat tuh ngeri. Tapi kita, ya, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah sehingga kita masih diberi istiqomahan dalam ibadah. Insya Allah, kalau kita masih manusia ini banyak yang ibadah pada Allah, belum terjadi kiamat. Karena kiamat itu terjadi ketika
sudah tidak ada orang yang ibadah, sudah tidak ada yang beribadah. Bumi, musola, masjid dibangun tapi nggak ada yang ibadah. Quran nggak ada yang ngaji. Ka'bah nggak ada yang ibadah haji umroh. Ka'bah yang nganggur, sehingga lama-lama Ka'bah hancur. Kalau sudah seperti itu, ya tinggal masa tunggu saja. Tidak lama akan terjadi kiamat. Karena tanda-tanda kiamat itu salah satunya yaitu wa idzal quburu bu'sirat, dzal quburu bu'sirat, wa idzal quburu, dan apabila kuburan-kuburan bu'sirat dibongkar, ya. Jadi apabila kuburan-kuburan dibongkar sehingga mayat-mayat yang ada di dalamnya hidup kembali, lalu berhamburan keluar tak tentu arah. Metu ke kuburan ning di bingung. Aduh, bingung masalah ngeri. Tapi bagi orang yang beriman nggak bingung karena diberi jalan, diberitahu arahnya, ya Pak. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada saat itulah setiap jiwa akan mengetahui secara rinci amal baik dan amal buruk apa saja yang telah dikerjakan olehnya di dunia dan apa yang dilalaikannya. Dia kemudian akan mendapat balasan atas perbuatan tersebut. Jadi setelah itu ya sing soleh ya dibangkitkan ki nggak bingung, santai, senang. Wajahnya berseri-seri, sungguh indahnya wajahnya tampan, masih lanang sing wedok ya cantik, berseri-seri. Masalah itu orang yang beriman. Sing gak beriman dibangkitkan, waduh sangat sedihnya si dia, wajahnya geseng. Geseng maksudnya orang gesang ya, geseng itu loh, geseng itu ya. Wajahnya itu pucat hitam gitu, wajahnya itu waduh, malah delok wajah dhewe kaget. Saya nggak ono kok, wis gak nggo kaca karena di waktu itu sudah gak ngurusi wong anak lah, wis ra goleki bapake ra goleki anake, wong tuwa wis krana mikir awake dhewe-dhewe. Nah itu. Tapi bagi orang yang beriman dikumpulkan, gabung ini karo kanca-kancane kene yang beriman. Ya kalau ketemu keluarganya semua beriman, alhamdulillah bertemu lagi, masalah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang telah memperdayakan kamu, bi rabbikal karimi, berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih, yang maha mulia. Jadi malaikat menyeru penuh heran, wahai manusia, apakah yang telah membuat kamu sehingga berbuat durhaka kepada Allah yang maha mulia, padahal Dia yang telah menciptakanmu, yang telah memeliharamu, mendidikmu dan menjadikan makhluk terbaik. Manusia itu makhluk terbaik karena manusia itu komplit, punya akal, punya nafsu. Kalau yang lain kan nggak komplit. Kalau malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu. Kalau hewan hanya punya nafsu, nggak punya akal. Kalau hewan dia akal, sampai nilang. Bamane sapi ini duwe akal, sampai diserundang hilang.
diingon malah sing duwe yalah gasak wae sing duwe. Ngene gak digasak aku dibeleh. Sapi ini yang duwe akal, sayang sapi ini gak duwe akal. Jadi hewan gak punya akal. Pitik yang ngono, pitik duwe akal dingu ya mau dibelah nemu. Manuk yang ngono dan sebagainya. Nah, tapi karena hewan gak punya akal, Allah ciptakan ya gak sempurna, makanya hewan ya bisa kamu jual belikan, kamu sembelih, kamu makan yang halal ya. Yang haram ya gak usah. Ula ya curi pangan, kodok ya curi pangan, bekecot ya curi pangan. Jadi mangan sing halal lah, wak pitik, wak wedhus, wak koneh, wak kali, wak nila, wak lele dan sebagainya. Sing halal, sing haram pangan. Sing halal wae akeh kok golek sing haram bareng. Lah iku nyapo kok kaya ngono kuwi. Sampai gak gelem gak mau itu beriman, gak mau beribadah kepada Allah, kamu malah menyepelekan Allah, kamu tidak mau bersyukur pada Allah yang menciptakanmu, memeliharamu, mendidikmu, menjadikan makhluk terbaik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, dia Allah, khalaqaka, yang telah menciptakanmu, fasawwaka, lalu menyempurnakan kejadianmu, fa'adalak, dan menjadikan tubuhmu seimbang. Jadi Allah lah ya. Kok mengapa toh? Makanya malaikat tuh bertanya pada makhluk, mengapa kamu ingkar pada Tuhan, pada Allah yang telah menciptakanmu dari tiada dalam ukuran yang tepat, lalu dia menyempurnakan kejadianmu dengan anggota tubuh, dan dia menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nggih, tubuh kita ini seimbang karena Allah. Hidung 2 lubangnya, mata 2, telinga 2. Coba kalau 1. Telingane siji kene tok, celuk kokono krungu kokono gak krungu. Mripate ya mung siji, aduh ya jajal merem. Gak tak jelas. Alhamdulillah 2. Hidung ya lubangnya 2. Coba kalau 1. 2 terus menghadap ke bawah. Coba kalau ke atas hujan kebek. Saya kayak apa irungnya munggah no kan. Kayak hutan keplepekan aduh wis. Pilek kayak wong ora irung arep mengisor pilek. Nah, seterusnya. Masalah sempurna Allah ciptakan kita ini. Alhamdulillah. Sikil ya loro jajal sikil siji. Mlakune mencolot-mencolot. Ya Allah. Ada orang yang berkaki 1 karena apa kecelakaan, karena dan apa sebagainya itu masalah. Kita alhamdulillah syukur normal ya, jari-jari juga 5, ada yang lebih, tapi kita alhamdulillah banyak yang 5. Walaupun ada yang lebih itu ya sudah ketentuan Allah, kita yang dikasih apapun ya kita syukuri gitu. Alhamdulillah itu kejadian-kejadian yang Allah ciptakan dengan seimbang. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja yang masya'a dia kehendaki, rakkabaka atau rakkabak, dia menyusun tubuhmu ya, dalam ayat ke-8, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki dia menyusun tubuhmu manusia dengan sempurna. Tidak ada manusia yang sama persis dengan lainnya, walaupun kadang ada yang kembar ya, tapi kembar pun ada bedanya. Wong kembar ya nek beda, kadang andeng-andengi nek gak ngono, kadang enek sing rodok lemu, enek sing kuru, kadang sampean sing dikanca kembar iku enek ora. Nah saiki cah kembar iki jarang ya, tapi kan ada. Itu ada bedanya. Dulu Pak kula pas ngulang galangane Mas Barambari iki yang blok C itu rumahnya, itu kembar. Itu kalau orang yang enggak
sering campur gak iso bedakno. Tapi karena kula niki sing ngulang ya iso bedakno. Ya apal suwi-suwi krana bendina ngulang. Ngene iki tak delokno. Oh anak beda. Itu kembar, apalagi kita yang enggak kembar. Kita orang lain, Allah ciptakan beda-beda. Kok yo iso Gusti Allah. Nek Gusti Allah gak hebat paling kelak malas aku kesuwen. Wis padha wae wong iki padane wajahe kok angga kabeh yo malah susah. Padha ae dhewe kembar, Bro. Kembar padahal ora anake sapa kudu anake ora sak bapak ora sak mamak kembar wae lucu kan. Wong liya kembar aduh iki. Nah, jadi masyaallah. Allah ciptakan manusia ini ada yang sama persis enggak ada. Yang sama persis ke ya wong kembar. Gitu aja ada bedanya. Jadi karena Allah mempunyai bentuk, karena manusia itu mempunyai bentuk tubuh yang sempurna, semestinya manusia bersyukur kepada Allah, tidak berbuat maksiat, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kalla bal tukadzibuna biddin. La bal tukadzibuna biddin. Kalah. Sekali-kali jangan begitu. Begitu ki piye? Maksudnya apa tadi enggak beribadah atau tidak bersyukur kepada Allah. Aja ngono to menungso. Bal tukadzibuna, bahkan kamu mendustakan Allah atau mendustakan biddini, dengan hari pembalasan. Banyak orang yang enggak yakin adanya hari pembalasan atau hari kiamat itu banyak. Hidup di dunia inilah hidup yang selamanya. Berarti enggak selamanya. Hidup di dunia inilah hidup yang hidup itu cuma di dunia. Setelah di dunia enggak ada hidup lagi. Mari kita bersenang-senang. Kita mendem-mendem mamat. Kita poya-poya. Nanti mati urusan carry. Kita kan nanti setelah mati enggak tahu apakah kita akan gimana nanti lah, karena enggak beriman, karena enggak meyakini karena ada hari pembalasan. Kalau sebagai orang yang muslim mukmin ya, yang mukmin yang beriman yakin, karena setelah hidup di dunia ada hidup selanjutnya, hidup di akhirat, itulah di sana ada hari pembalasan, ada tempat pembalasan amal ya, tempat pembalasan amal. Yang baik dibalas baik, yang nanam buruk dibalas buruk. Nah, ini namanya meyakini hari pembalasan. Lanjut ayat 10. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya bagi kamu lahafidhin, ada malaikat yang mengawali atau mengawasi pekerjaanmu. Malaikat, jadi sama nek dhewe iki aja bingung. Aku dhewe ra ndek kanca bingung. Aja bingung sampean mlaku sekolah balik sekolah budal sekolah kok dhewe aja bingung. Sampean ki nek kancane. Sapa? Siji, innallaha ma'ana. Allah selalu bersama saya. Allah selalu bersama kita. Jadi Allah itu ada, selalu tahu iki dhewean mlaku iki. Mohonlah kepada Allah. Lalu yang kedua, malaikat hafidin. Malaikat pencatat amal itu selalu bersama kita. Loro, pas sampean lakoni apik, malaikat raqib nulis, elek atit nulis. Dadi loro. Di sampean dhewe iki aja bingung. Aku kok sepi gak ada kawannya. Ngono, Pak. Aja bingung, ada malaikat. Itu malaikat insyaallah. Sampean karo mlaku sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Malaikat raqib nulis. Gesang solawatan bro, solawatan tak tulis terus solawat sing malaikat atit meneng. Aku nganggur, aku dek orang anu lah basa bar salawat kon dhuwur kono nek pelem kerosak roket nulis nyolong pelem waduh. Jadi kerja kabeh nek roket atite melok nulis. Aduh nolah bar solawatan ya nyolong pelem to bro. Ya, tapi gak ngomong deh. Nek sampe dhek ngomong sampean kaget.
nulis pelem juga pelem. Tapi gak ngomong, malaikat wis pokoke nulis wae. Sing apik tulis apik, sing elek tulis apik. Gak urung dielingne. Karena sampean wis duwe iki. Dikai akal karo Gusti Allah kan mikir sing apik endi, sing elek endi kan wis ngerti. Lanjut. Kiraman katibin. Iya. Kiraman ayat 11. Kiraman yang mulia di sisi Allah, yaitu tadi malaikat pencatat amal mulia di sisi Allah, katibin dan yang mencatat perbuatanmu, perbuatan manusia. Malaikat itu makhluknya Allah yang paling taat ya, taat patuh pada Allah dan tidak pernah luput mencatat amal perbuatan manusia, dari yang baik hingga yang buruk, dari yang kecil hingga yang besar. Gak ada yang meluput, tulis kabeh. Ngoten niku masalah. Ya ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna mereka mengetahui. Ma taf'aluna apa yang kamu kerjakan. Wis apa wae sing mbok kerjane malaikat ngerti, wis ngerti. Gak iso ndelik sampe. Ngolong pelem didelik ning tas, malaikat guyu. Lho, bedelikne. Tapi wong gak ngerti. Sing duwe gak ngerti, kancamu ora ngerti. Malaikat guyu tok. Tapi guyune pengen ngetak ndas. Nah, sing malaikat atit ya. Nek sing rokib dhek gak nulis, sing nulis atit nek pas sing elek. Tulis paijo ing ndelikne pelem. Paijo njukuk pulpene kancane. Ya aja ning sekolahan ya aja njukuki pulpene kancane, ora apik. Ngesakno duit sing kanggo jajan kok gawe tuku pulpen ngono. Wis pulpen ya ben. Gak duwe ya tuku, nek ora ndek duit njilih. Ngono kan ya salah duwe duit disangoni. Gak oleh juga nggone kancane. Pun lanjut. Malaikat Gusti Allah ya Maha tahu. Malaikat sing ditugasi nulis ya nulis. Baik iku njukuk pelem, njukuk pulpen, njukuk penghapus, njukuk apa wae, tulis. Utawa ngekei permen kancane ya ditulis. Ya apik berarti. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara sesungguhnya orang-orang yang berbakti lafi na'imin benar-benar dalam surga penuh kenikmatan. Masyaallah, orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbakti ya. Semua perbuatan manusia tercatat dalam buku catatan amal yang kelak akan diperlihatkan kepada mereka di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, beriman dan beramal soleh, berbakti kepada Allah ya, yang taat dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya, beriman, beramal soleh, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan tiada tara. Tak terbayangkan, apalagi terbandingkan dengan kenikmatan dunia. Wis ora enek bandingane. Dunya sing enake kaya ngopo, gak ana sak selupit, sak titik pun karo bandingane nikmati akhirat. Masalah harus kita yakin itu. Lanjut. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara dan sesungguhnya orang yang durhaka lafi jahimin benar-benar berada dalam neraka. Sedangkan orang yang durhaka kepada Allah akan dimasukkan dalam neraka ya, orang-orang durhaka kepada Allah. Enggan menaati perintah Allah, bahkan mengingkari, bahkan menghina, bahkan mendurhakai, mempersekutukannya, malah dia menyembah selain Allah. Dia menghina Rasulnya Allah, Nabi Muhammad digambar, padahal Nabi Muhammad ini gak boleh digambar.
Nabi Muhammad itu nggak ada gambarnya. Saman delok buku cerita-cerita kae, kadang nih film nabi-nabi, nabi-nabi yang lain ada, kadang enek Nabi Nuh, Nabi Sopo, Sulaiman, kadang digawe gambar, kartun gitu ya. Tapi Nabi Muhammad tidak ada. Kalau film zaman delok cerita-cerita Nabi itu kalau ada yang bergambar itu Nabi Muhammad hanya tulisan Muhammad gitu. Sahabatnya ditulis, umpamanya sahabat siapa Abu Bakar digambar. Itu Nabi Muhammad nggak boleh. Nggak, karena mulianya itu pilihan Allah. Nabi terakhir pilihan Allah benar. Jadi kalau ada orang yang menggambar itu tadi dia itu ngece bahasanya. Merendahkan nama Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, dan intinya mengece agama Allah, agama Islam. Orang di dunia sekarang begitu. Dia belum tahu nanti ketika sudah waktunya dia kembali pada Allah, dia nanti akan mempertanggungjawabkan itu, dan di dalam balasannya adalah karena nggak mau beriman pada Allah dalam neraka yang penuh siksaan yang sangat mengerikan. Yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya, dalam neraka. Yaumaddin, pada hari pembalasan, ya, hari pembalasan itu. Apa tanggung jawab apa yang dilakukan di dunia. Wa ma hum anha bighaibin, wa ma hum anha bighaibin, wa ma hum, dan mereka tidak mungkin anha, dari neraka itu, bighaibin, keluar. Wis gak iso metu ka neraka. Wah, aku pengen melayu boy, kejar malaikat sapa penjaga neraka? Munkar, kok munkar. Malaikat Malik ya. Aku pokoknya ngono, malaikat Malik njogo kae aku pengen delik-delik. Apa ngerti lawange neraka ndi? Gak iso. Malaikat Malik ganas e. Giyetak jempale. Resto. Ora mau digetak. Didelok notoke wis gak iso. Layu. Asal nggak bisa keluar dari neraka, pengen keluar nggak mungkin. Dan di dalam neraka itu tidak juga mati, mereka tetap dan hidup di dalamnya selama-lamanya, hanya disiksa. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Wa ma adraka ma yaumuddin, ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka, dan tahukah kamu ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu. Jadi apa hari pembalasan itu? Ya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka, sekali lagi, tahukah kamu ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafasul li nafasin syai'a, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, yauma la tamliku nafsun, yaitu pada hari ketika seseorang tidak berdaya, li nafsin, menolong orang lain, syai'an, sama sekali. Pada waktu itu sudah gak bisa menolong satu sama yang lain, sudah ngurusi sendirinya sendiri-sendiri. Wal amru yauma idzil lillah, wal amru yauma idzil lillah, wal amru dan segala urusan yauma idzin, pada hari itu, lillah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari pembalasan itu adalah pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Setiap orang harus mempertanggungan jawabkan amalnya sendiri. Hanya iman dan amal soleh yang mampu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Dialah penguasa tunggal, tidak ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ketika ada orang
yang menganggap Tuhannya itu bukan Allah, makanya ada Tuhan apa gitu ya, Tuhan apa ya, orang yang selain Muslim ini kan menyembah bukan Allah. Itu ya udah sekarang begitu di dunia, tapi nanti di sana tidak ada Tuhan, tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.